Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Firda Aulia Izati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN MISD serta teman-teman pembelajaran PKN MISD kelas D yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yulisa Murnilasari sebagai moderator kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran PKN MISD. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Miratul Hani dengan NIM 2319106. Yang kedua ada Bella Apriliani Wibowo dengan NIM 2319107. Yang ketiga ada saya sendiri, Yulisa Murnilasari dengan NIM 2319110. Dan yang terakhir ada Firda Raihani Anggraini dengan NIM 2319111. Mengenai model pembelajaran PKN MISD ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran PKN MISD. Yang kedua ada macam-macam model pembelajaran PKN di dalam kelas. Yang ketiga ada macam-macam model pembelajaran PKN di luar kelas. Yang keempat ada efektivitas model pembelajaran PKN. Dan yang kelima atau yang terakhir ada tantangan model pembelajaran PKN. Langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai pengertian model pembelajaran PKN akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Apriliani Wibowo dengan NIM 2319107. Di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu tentang pengertian model pembelajaran. Menurut KBBI, model merupakan pola atau contoh, acuan, ragam, dan sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang artinya berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perangsang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Adapun model pembelajaran PKN adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu, membimbing, maupun memotivasi peserta didik mempelajari suatu informasi tentang kewarganegaraan dalam suatu proses yang telah dirancang secara sistematis yang mencakup segala kemungkinan yang akan terjadi. Dalam melaksanakan pembelajaran PKN di dalam kelas, ada beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. Di antaranya adalah 1. Model pembelajaran demonstrasi, yaitu model pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk menjelaskan suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran direct instruction, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Yang ketiga, model pembelajaran group investigation, yaitu pembelajaran kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntun siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok atau group process skills. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Firdarani Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran Intuitive Based Learning, yaitu model pembelajaran berbasis keingintahuan. Dalam model pembelajaran ini, siswa tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keinginan mereka saja, melainkan juga dapat mendorong aktivitas peserta didik melakukan penelitian dan mengembangkan studi atau kajian analisis. Langkah-langkah model pembelajaran Intuitive Based Learning adalah yang pertama, stimulation, problem statement, data collection, data processing, dan verification. Yang kelima ada model pembelajaran jigsaw, yaitu model pembelajaran jigsaw merupakan sebuah belajar komparatif yang di dalamnya menuntun siswa dalam belajar kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw adalah membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-5 orang. Yang kedua, setiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Kemudian anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Yang keenam ada model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan aktivitas kerjasama dalam belajar berbasis ketergantungan positif dan pembagian tugas yang jelas. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif adalah menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, kemudian menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar, mengevaluasi dan memberikan penghargaan. Kemudian model pembelajaran picture and picture, yaitu model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Artinya siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Langkah-langkahnya, yang pertama menyajikan materi sebagai pengantar, yang kedua guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi, yang ketiga pendidik atau guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Materi selanjutnya adalah mengenai model pembelajaran di luar kelas yang meliputi model bermain peran, model portofolio, dan model simulasi sosial. Yang pertama ada model bermain peran. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari nilai-nilai sosial yang mencerminkan dalam dirinya, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, dan mencoba untuk mengembangkan keterampilan sosial. Kelebihan metode ini adalah sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Kemudian membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi, dan juga dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah. Kemudian siswa dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya. Kelemahannya, waktu yang terbatas, maka kesempatan berperan dalam bermain tersebut kurang terpenuhi. Rasa malu dan takut akan akibat ketidakwajaran dalam memainkan perannya. Kemudian ada model portofolio. Pembelajaran portofolio adalah sebuah inovasi dalam pembelajaran PKN sebagai wujud nyata dari pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran portofolio merupakan salah satu model yang menekankan kegiatan belajar siswa untuk aktif dan kreatif. Dalam hal ini, siswa diminta untuk peka terhadap permasalahan yang ada di sekolah atau di tempat tinggalnya. Langkah-langkah pembelajaran berbasis portofolio yaitu
Yang pertama ada mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Kemudian siswa memilih masalah, kemudian mengumpulkan informasi tentang masalah tersebut. Yang terakhir mengembangkan portofolio di dalam kelas. Kemudian model yang terakhir adalah mengenai model simulasi sosial. Model ini dimaksudkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu melalui perbuatan yang bersifat pura-pura atau melalui bermain peran. Model ini menganggap siswa sebagai suatu sistem yang dapat mengendalikan umpan balik sendiri yang mempunyai fungsi, dapat menghasilkan gerakan atau tindakan yang diinginkan, kemudian dapat membandingkan kesesuaian tindakan dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada mempersiapkan siswa yang menjadi pemeran simulasi, kemudian menyusun skenario dengan memperkenalkan siswa terhadap aturan, peran, prosedur, pemberi skor, dan tujuan permainan. Kemudian melaksanakan simulasi, dan yang terakhir adalah diskusi. Selain itu, agar model pembelajaran ini berjalan dengan efektif, seorang guru harus mampu melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Salah satunya adalah melalui pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran game. Model pembelajaran game ini akan menjadikan siswa aktif dan merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa tidak merasa tertekan sehingga pembelajaran pun dapat berjalan dengan maksimal. Nah, suatu model pembelajaran PKN dikatakan efektif apabila 1. Melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan manfaat bagi siswa. Manfaat di sini berarti adalah materi pembelajaran tersebut dapat dipahami oleh siswa dan berdampak pada hasil belajar yang dihasilkan. Berlanjut pada poin yang ketiga adalah mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat melalui tes atau evaluasi yang dilakukan setelah pembelajaran dilakukan. Yang terakhir atau yang keempat adalah hasil pembelajaran yang dihasilkan peserta didik tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, adapun tantangan model pembelajaran PKN ini ada 3. Yang pertama, kemajuan teknologi dan informasi pada siswa SDMI. Yang kedua, ada output pendidikan bagi keberlangsungan pembelajaran PKN MISD. Yang ketiga, ada tantangan membentuk jiwa berkarakter kebangsaan pada siswa. Yang pertama, kemajuan teknologi dan informasi bagi siswa SDMI. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat menjadikan akses internet dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebenarnya, kemajuan teknologi ini memberikan dampak positif apabila penerapannya tepat. Misalnya adalah adanya YouTube yang dapat digunakan sebagai pembelajaran animasi yang menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan bagi siswa. Namun, tidak seutuhnya teknologi dan informasi ini dimanfaatkan oleh semua orang, salah satunya siswa SDMI. Siswa SDMI cenderung ketika mengakses komputer atau internet, mereka bukan mencari mengenai ilmu tentang mata pelajaran yang dipelajari. Mereka cenderung mengakses permainan atau hal-hal lain. Sehingga peran guru dan peran orang tua dalam kali ini sangat penting dalam rangka mengontrol dan memberikan pembatasan bagi siswa dalam mengakses teknologi atau internet. Yang kedua, mengenai output pendidikan keberlangsungan pendidikan SDMI. Sudah sepatutnya seorang guru
Selain memberikan pembelajaran kepada siswa SDMI, guru juga harus mampu mengimplementasikannya dengan memberikan contoh kepada peserta didik. Misalnya dalam pembelajaran PKN adalah sikap saling tolong-menolong, bertanggung jawab, sikap jujur, dan mencintai tanah air atau cinta lingkungan. Yang ketiga adalah tantangan membentuk jiwa berkarakter kebangsaan pada siswa. Sudah kita ketahui bahwa banyak terjadi penyimpangan pada akhir-akhir ini. Salah satunya ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh siswa SDMI. Tidak sewajarnya kasus pembunuhan ini dilakukan oleh siswa SDMI, yang mana kasus pembunuhan adalah termasuk kasus kriminalitas. Hal ini tentunya telah terjadi kemerosotan moral pada anak siswa SD atau MI. Adapun upaya yang dapat dilakukan bagi guru ataupun orang tua adalah menanamkan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang baik bagi siswa. Salah satunya dengan melalui pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN pada saat ini sangat penting ditanamkan bagi siswa dalam membentuk karakter-karakter siswa yang baik. Salah satunya adalah menanamkan karakter untuk bersikap demokratis, bertanggung jawab, patuh terhadap peraturan, baik peraturan kepada Tuhan atau keyakinan dan peraturan di sekolah atau pemerintah. Dengan adanya penerapan pendidikan tersebut, siswa akan dengan adanya penanaman karakter tersebut akan membangun sikap demokratis pada diri siswa dan mencintai atau menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun kesimpulan dari pemateri atau pembelajaran mengenai model pembelajaran PKN kali ini adalah untuk mencapai pembelajaran PKN yang efektif dan efisien, perlu adanya ketepatan dalam menggunakan model pembelajaran PKN yang disesuaikan dengan materi pelajaran, tujuan, kondisi siswa, situasi atau lingkungan, pembelajaran, fasilitas, dan media pembelajaran yang tersedia. Dengan itu, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Sekian video pembelajaran dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.